Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada materi ukuran letak ya. Kemarin teman-teman udah belajar tentang ukuran penyebaran. Dan video kali ini akan menjelaskan tentang ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pada perkuliahan kali ini teman-teman diharapkan akan mampu menghitung ya nilai kuartil, desil, dan persentil, serta bisa mampu mengaplikasikannya dalam pengolahan data. Sekarang kita masuk ke ukuran letak kuartil ya. Kuartil merupakan pembagi yang membagi seperangkat data menjadi 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Ya, kalau median kemarin membagi 2 data ya, seperangkat data menjadi 2 bagian yang sama setelah datanya diurutkan. Nah, kalau kuartil ini membagi menjadi 4 bagian ya. Jadi 4 bagian yang sama setelah data yang diurutkan. Jadi nanti ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. 1, 2, 3, 4 menjadi 4 bagian yang sama. Itu ya, jadi nanti akan ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ya. Sekarang masuk ke bagaimana menghitung kuartil data tunggal ya. Hampir sama dengan rumus median teman-teman. Kalau kita mau menghitung kuartil berarti QI ya, QI nilai I dikali N plus 1 dibagi 4. Nih. I-nya itu 1, 2, atau 3 ya. 1, 2, atau 3. Kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Kalau kuartil 1 berarti I-nya 1. Kuartil 2 berarti 2. Kuartil 3 berarti I-nya 3. N-nya itu adalah banyak data ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal nih. Contoh soalnya. Tentukan kuartil dari nilai UTS statistika 7 mahasiswa berikut ya. Ada 7, 8, 9, 10, 7, 4, dan 8. Dalam rentang 10 ya. Urutkan terlebih dahulu. 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hitung berapa jumlah datanya. Ada 7. Nah, sekarang kita bisa cari kuartil pertama ya. Nilai yang ke 1 dikali 7 plus 1 ya. 7-nya N kan. N plus 1 dibagi 4. Berapa? 8 dikali 1 dibagi 4, 2. Berarti ya, yang letaknya ya, data yang letaknya nomor 2. Itu berapa nilainya? 7. Berarti nilai Q1-nya adalah 7. Seperti itu. Kalau Q2 sama, cuman I-nya aja yang beda. Ya, I-nya 2. Tuh. Dikali 7 tambah 1, 8 ya. 8 dikali 2, 16. 16 bagi 4, 4. Berarti data yang letaknya nomor 4 apa? 8 ya. Berarti nilai Q2-nya 8. Begitu juga yang Q3 ini ya. Q3 berarti 3 dikali 7 ditambah 1. 8 dikali 3, 24. 24 dibagi 4 adalah 6. Berarti data yang nomor 6. Letaknya nomor 6. 9. Berarti Q3-nya 9. Ya, seperti itu. Itu untuk kuartil data tunggal. Sekarang kalau kita mau menghitung kuartil data kelompok. Ini ada rumusnya. QI ya sama dengan L1. L1 itu batas bawah kelas interval ya. Ingat ya. L1 adalah batas bawah kelas interval. D adalah panjang interval atau panjang kelas. Panjang interval atau panjang kelas ya. Nih. I itu letaknya di kuartil 1 atau kuartil 2 atau kuartil 3. N banyak data ya. Sigma F nih. Sigma F nih. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil.
jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil. Kalau FXI berarti jumlah frekuensi kelas kuartil. Jumlah frekuensi kelas kuartil. Atau frekuensi kelas kuartil aja gitu. Nggak usah ada jumlahnya. Ya, sekarang kita masuk langsung ke contoh soal. Nih, kuartil data kelompok ya. Kalau kita punya data, nilai ujian biologi 80 siswa kelas 10 IPA. Ini datanya. Nih. Ya, rentang nilai kelasnya. Terus ini frekuensinya. Kelasnya ada berapa? 7 ya. Jumlahnya ada berapa? 80. Ini akan kita cari nih. Q1, Q2 dan Q3. Ya. Q1 kuartil pertama. Ya, nilai kuartil pertama. Pertama teman-teman cari dulu nilai Q1-nya dengan I dikali N ya. Bagi 4. I-nya kan 1, makanya nggak usah tulis lagi. 80 dibagi 4, 20. Berarti kita cari ya data yang ke-20. Di mana data yang ke-20? Kita lihat di frekuensi kan. Data ke-20 ada di sini ya. Nah, dari sini kita dapat Q1-nya. Kelas Q1-nya. Berarti kelas Q1-nya adalah 60 sampai 64. Nih. Terus kita cari L1 apa tadi L1? Batas bawah kelas interval ya. Batas bawah kelas interval kuartil 1 berapa? 60 dikurang 0,5. Jadi kita dapat 59,5. Ya. D-nya itu adalah panjang interval ya. Itu panjang kelas 60, 61, 62, 63, 64. Ada 5. Selanjutnya sigma F. Apa tadi sigma F? Sigma F itu jumlah frekuensi kelas sebelum kelas kuartil. Ya, kelas sebelum kelas kuartil kan ini jumlah frekuensinya. 7. Terus Fx itu apa? Frekuensi kelas kuartil. I-nya itu kan Q1. Berarti 13. Tinggal kita substitusikan ke nilai-nilai ini ke rumus yang ini. Ya, ini kita peroleh. Nilai Q1-nya ya tadi kan L1-nya itu apa? 59,5, D-nya itu 5 ya. Nilai N-nya itu 80 ya. Sigma F-nya 7. Terus si FXI-nya, frekuensi kelas kuartil pertamanya itu 13. Diperoleh nilainya 61,5. Berarti nilai kuartil pertamanya adalah 61,5. Ini harus di cross check lagi ke kelas kuartil, rentang kelas kuartilnya antara 60 sampai 64. Berarti benar ya. Pokoknya kalau selain rentang ini berarti teman-teman harus melakukan perhitungan ulang. Seperti itu. Lanjut ke kuartil kedua. Ya, kita akan mencari nilai kuartil kedua. Sama, cuman bedanya I-nya aja. Ya, ini 2 kali N per 4. N-nya berapa? 80. 2 kali 2, 80 kali 2, 160. 160 dibagi 4, 40. Berarti kita cari letak data ya. Ke 40 itu di mana? Di sini, ya kan? Ini kan berapa? 20. 20 kan? Tambah 24 berarti 44. Berarti data ke 40 itu ada di kelas 65 sampai 69. Berarti kita dapat kelas kuartil keduanya 65 sampai 69. L1 ya. Batas bawah kelas pertama berarti 65 dikurang 0,5. Jadi 64,5. D-nya panjang kelasnya sama. Sigma F-nya jumlah frekuensi kelas sebelum Q2 tadi berapa? 20, ya kan? Ini kan 20. FXI-nya frekuensi kuartil kedua berapa? 24. Ya udah, kita tinggal substitusikan nilai ini ke persamaan yang ini. Kita peroleh ya. Kita masuk ke 64,5 ditambah D-nya 5. Terus sigma F-nya 20,
fx2-nya 24, kita peroleh 68,66. Ya, berarti nilai ukuran letak kuartil keduanya itu 68,66. Seperti itu. Selanjutnya, nilai kuartil ketiga ya. Tinggal sama caranya tadi, I dikali N per 4 ya, I-nya 3, 3 dikali, sorry ya, ini ada 3-nya, 3 dikali 80, 240 dibagi 4, 60. Berarti kita cari data 60 itu di mana? Di sini ya. Benar kan? Ini berapa nih? 44. Ya, ditambah 17, berarti 61. Berarti kelas interval Q3-nya ada di 70 sampai 74. Ya, batas bawah kelas interval itu adalah 69,5. D-nya sama, panjangnya sama ya semuanya. Terus sigma F total atau jumlah frekuensi kelas sebelum kelas kuartil 44 ya, ini ya tadi 44. F kuartil ketiga, FQ3 ya, frekuensi kelas kuartil ketiga 17. Tinggal kita substitusikan nilai ini sama dengan rumus yang tadi. 69,5 tambah 5 ya. Sigma F yang 44, FX3-nya 17. Kita peroleh 74,20. Ini salah perhitungan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman hitung lagi, nilai ini harus berada di rentang interval berikut. Oke? Ntar dihitung kembali ya teman-teman. Yang penting teman-teman udah tahu nih caranya seperti ini dengan rumus berikut. Jadi kita peroleh ya nilai Q1, Q2, dan Q3. Itu adalah ukuran letak kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Seperti itu. Sekarang lanjut ke desil ya. Apa itu desil? Desil adalah nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang terurut ya menjadi 10 bagian yang sama. Kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Kalau desil ya membagi 10 data yang sama ya, bagian yang sama setelah datanya diurutin. Sama aja, cuman kalau kuartil menjadi 4 bagian, kalau median menjadi 2 bagian, kalau desil menjadi 1/10 bagian gitu bahasanya ya. Jadi nanti jenis desilnya itu ada 9. Desil pertama, desil kedua, desil ketiga, sampai desil ke-9. Seperti itu. Ya. Kalau desil ke-5-nya itu adalah nilai median. Bisa kan teman-teman ya? Kalau kuartil tadi menjadi 4 bagian, median menjadi 2 bagian, kalau desil menjadi 10 bagian. Nah, rumusnya sama nih teman-teman. Sama rumusnya kuartil tadi. D1 berarti nilai yang ke I-nya 1 ya, N itu banyak data ditambah 1 dibagi 10. Ya. Nah, untuk data kelompok ini rumusnya nih. Sama kayak yang tadi. Cuman kalau misalnya desil itu 10 ya, dibagi 10 karena dia kan membagi bagian menjadi 10 bagian yang sama. Menjadi 10 bagian sama. Kalau tadi kuartil menjadi 4 berarti dibagi 4. Kalau desil karena menjadi 10 bagian berarti dibagi 10. Seperti itu. Ya, bisa lah ya karena sama aja perhitungannya teman-teman. Kalau persentil, nah sekarang kalau persentil dia membagi seperangkat data ya yang terurut menjadi 100 bagian yang sama. Jadi kalau kuartil 4 bagian, median menjadi 2 bagian, desil menjadi 10 bagian. Kalau kuartil itu 100 bagian yang sama. Jadi nanti akan ada P1 sampai dengan P99 ya. Kalau persentil data tunggal, cara mencarinya sama nih. I dikali N plus 1 dibagi 100. Kalau kuartil dibagi 4, kalau desil dibagi 10, kalau persentil dibagi 100. Ini sama ya cara nyarinya teman-teman. Sekarang persentil data kelompok ya. Nih, sama ya rumusnya ya teman-teman.
hanya di 100-nya aja karena dia persentil. Bisa ya teman-teman kalau suruh nyari ya. Tinggal dicari nanti. Kalau misalnya ada data kelompok terus diminta persentil, berarti teman-teman nanti mencari batas bawah kelas persentil, D itu panjang kelas ya. Sigma F itu adalah frekuensi sebelum kelas persentil ya. F itu adalah frekuensi kelas persentil itu sendiri. Seperti itu. Nanti teman-teman silakan latihan ya. Ini ada soal latihan. Yang pertama teman-teman diminta untuk menentukan kuartil bawah dan atas serta desil keempat berdasarkan data ini. Ya. Oh, yang ini teman-teman silakan nyari juga Q1, Q2 dan Q3-nya ya. Sama desil keempat ya. Selanjutnya yang nomor 2, teman-teman tentukan kuartil ketiga, desil pertama dan persentil pertama dari data tinggi badan mahasiswa ini. Terus jelaskan hubungan antara ketiga data tersebut. Seperti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.